Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima, karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu Pak Ustadz Somad? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi sholatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi sholatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia pun mengulangi sholatnya. 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya rukuk 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kenapa orang sholat gak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin. Karena gak dibaca di mulut. Allah, 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 Allah. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat? Betul, maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya, diagak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah 2, gerakannya dan waktunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuknya mendongak. Lalu kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumakninah. Ujung kaki 2, ujung lutut 2, tapak tangan 2, kening 1, nggak ada orang keningnya 2, nempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib, hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh nggak terlalu terpaksa kena dia. Kita memang agak kita paksakan dia. Mohon maaf, yang besek jangan tersinggung. Ini saya cerita tentang saya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci gitu. Makanya sebagian orang karena kalau mau sholat dinaikkannya ke atas supaya menempel ke bawah. Afdolnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat, dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, nggak ada sajadah. Sholat dia, pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan, tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh. Begitu yang diajarkan Nabi. Kenapa orang bisa tasbihnya itu cepat sekali? Karena tidak diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut pasti berat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kita pelan itu karena diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau ada bapak ibu lihat ada orang cepat sekali,
Itu kan nggak diucap. Nggak diucap. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, itu pakai nafas membantu lebih khusyuk diucapkan walaupun sholat zuhur dan asar. Pakai nafas dan diucapkan. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak. Ini ada orang sholat mulutnya nggak bergerak sama sekali. Matanya aja yang bergerak. Sholat apa ini? Ini pertanyaan sederhana, tapi mengkoreksi lagi sholat kita. Yang tidak benar sholatnya karena tidak membaca. Dibaca, qiraah itu artinya membaca. Sedangkan orang yang baca mulutnya nggak bergerak itu namanya mutola'ah. Itu beda dalam bahasa Arab. Kalau bergerak membaca, makanya qiraatul Fatihah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumanina. Kalau tidak ada tumanina, kata Nabi, ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Mari kita jaga sholat kita lagi insyaallah. Jangan menjadi pencuri sholat. Bagaimana pencuri sholat? Karena tidak lengkap rukunnya, syarat-syaratnya menurut pandangan ulama fikih. Ada orang sekarang ketika ditanya, kamu sholatnya kok cepat sekali, nggak lengkap. Yang penting hati kita. Ini orang tidak belajar fikih, nggak ngaji. Dan orang seperti ini tidak ada di Bima. Dulu pernah ada tapi udah tinggal. Bagaimana adabnya bila imam setelah sholat fardu membaca zikir yang keras, tapi masih ada jamaah yang masbuk? Tashwish, mengganggu. La tushawwish, jangan kau ganggu orang sholat. Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dia di samping nyanyi. Itu namanya mengganggu. Tapi kalau ada orang sholat, yang lain yang sebelah subhanallah, 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 apakah terganggu? Tidak. Yang terganggu dengan subhanallah itu setan. Kenapa? Karena bacaan zikir dengan sholat isinya sama. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku. Orang yang berzikir sama circle-nya, sama signalnya. Orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang sholat mengingat Allah. Orang yang sama-sama mengingat Allah, tidak saling mengganggu dan tidak saling terganggu. Jadi kalau ada orang sholat, orang sebelah itu berzikir, tapi zikirnya mengganggu, dua kemungkinan. Yang sholat itu setan atau yang berzikir itu setan. Dia udah tahu bahwa zikir itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, subhanallah. Udah tahu ada orang sholat, kuat-kuat matanya ke situ pula. Subhanallah, subhanallah. Ini setan. Ini setan yang sedang berzikir. Pak Ustadz, zikir setelah selesai sholat itu kan zikirnya sir.
Itu menurut mazhab Syafi'i. Zikirnya jahar, mazhab muridnya Imam Syafi'i, namanya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mazhab Syafi'i, berzikir itu jahar, sementara makmumnya tahu. Kalau makmumnya sudah tahu, zikirnya sir. Maka di sebagian masjid zikirnya sir. Pas imam ditanya, Pak Imam zikirnya kok enggak jahar? Makmumnya udah tahu. Ustaz Somad kalau jadi imam bacanya, saya kalau jadi imam zikir saya jahar. Kenapa Ustaz enggak baca sir? Karena makmum saya ada 3 orang enggak tahu. Yang pertama, anak kecil, dia enggak tahu. Yang kedua, mu'alaf baru masuk Islam. Yang ketiga, orang tua, udah tahu cuman lupa. Maka mereka dikasih tahu. Anak-anak ini pulang ke rumah, nanti ditanya sama emaknya, "Nak, zikir di masjid tadi apa?" Tapi kalau saya zikir kuat, dia tahu. Subhanallah, subhanallah. Tapi tidak terlalu kuat. Nggak mungkin juga orang di masjid zikir sampai subhanallah, subhanallah. Kau zikir apa ngamuk? Jadi yang paling bagus adalah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. La tajhar bi sholatika, jangan suaramu terlalu melambung. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tersembunyi. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ustaz Somad ngomong katanya bersuara jangan terlalu melambung tinggi. Ustaz sendiri kalau ngomong tinggi, saya biasa aja. Sound systemnya bagus. Ini masjid bagus. Saya dikasih nasihat sama ketua DNI, Dewan Masjid Indonesia. Tolong Ustaz Somad kalau ceramah itu di mana-mana kasih tahu supaya perbaiki sound system. Karena 80% fungsi masjid ada sound system. Suara imam dengan sound system, suara khatib dengan sound system, suara ustadz ceramah. Kadang kita mau pengajian, suaranya nggak jelas. Ada jenis mikrofon itu, ustadz itu suaranya seperti kumur-kumurnya. Tapi di masjid Darul Hamid, Baitul Hamid, bait rumah, Hamid rumah orang yang memuji Allah, rumah yang terpuji. Masya Allah, tenang, sound systemnya mantap, cuman agak panas aja dikit. Negeri Bima memang luas. Pergi memancing ke Pulau Buru. Mengapa terasa panas? Karena Ustadz pakai baju baru.